dalam rangka peringatan pekerja migran internasional. Pertama, kick off dimulai di Grobogan, Jawa Tengah. Kita bergerak lewat perjalanan darat ke Pemalang, kemudian kita bergerak lewat perjalanan darat ke Indramayu, kemudian kita bergerak ke Jakarta hanya 1 malam, dan setelah itu kita terbang ke kota-kota Mubagu melalui Manado tentunya. Alhamdulillah acara di kota-kota Mubagu berjalan lancar. Tentu ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tentu jajaran pemerintah setempat yang telah sejak awal berkomunikasi dengan baik, koordinasi, bahkan kami tidak mengalami hambatan apapun untuk bersinergi, kolaborasi untuk acara yang menjadi bagian dari acara nasional. Saya juga ingin menyapa yang terhormat para anggota DPRD Kota-Kota Mubagu yang hadir. Saya tidak menyebutkan satu persatu, mohon maaf dengan hormat, dan juga Pak Sekretaris Daerah Kota-Kota Mubagu. Bapak Ibu sekalian, tanggal 18 Desember adalah peringatan pekerja migran internasional, diperingati secara di dunia, ya, mohon maaf, bukan secara, diperingati di dunia oleh seluruh negara-negara yang selama ini dikenal menempatkan pekerja migrannya ke beberapa negara penempatan. Mungkin ada yang bertanya, ya, apa sih yang dimaksud dengan pekerja migran? Nah, dulu kita familiar dengan istilah TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Undang-undang mengalami perubahan, kemudian juga International Labour Organization nomenklaturnya berubah, atau istilah yang digunakan yaitu migrant worker, sehingga Indonesia menyesuaikan menjadi pekerja migran Indonesia. Terminologi pekerja migran adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Itu adalah terminologi dari pekerja migran Indonesia. Ada yang bertanya, berapa banyak sih pekerja migran Indonesia di luar negeri? Pasti kaget. Jumlahnya 9 juta orang Indonesia sekarang sedang bekerja di luar negeri. Dan 9 juta inilah yang ditangani oleh BP2MI. Panglima TNI mungkin hanya ngurus 600 prajurit, ya, 600.000. Pak Kapolri mungkin hanya menangani atau mengurus 450 ribu prajurit Polri. Kepala BP2MI ngurus 9 juta pekerja migran Indonesia. Sangat banyak, dengan problem yang sangat kompleks. Kemudian mereka tersebar kurang lebih di 150 negara. Ya. Saya ingin tampilkan sedikit nih, ya. Negara pertama yang menjadi penempatan kita adalah Malaysia, kedua Taiwan, ketiga Hong Kong. Ada 10 besar. Nah, hati-hati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pilpres sudah dekat, biasanya selalu ada isu Indonesia diserbu tenaga kerja asing, Indonesia disebut tenaga kerja asal Cina. Itu bohong. Makanya kalau sudah ada isu seperti itu tandanya Pilpres sudah dekat. Hanya untuk mendelegitimasi pemerintah. Orang asing yang bekerja di Indonesia keseluruhan itu hanya 74.000 orang asing yang ada di Indonesia bekerja di negara kita, 74.000. Asal Cina itu hanya 24.000. Nah, coba kita lihat orang Indonesia yang bekerja di daratan Cina, ya, Taiwan, Cina, 880.000 orang Indonesia bekerja di Taiwan, daratan Cina. Hong Kong kita lihat 847.000 orang Indonesia bekerja di Hong Kong. Hong Kong adalah daratan Cina. Jadi kurang lebih 1.700.000 orang Indonesia bekerja di daratan Cina, dan tidak sebanding dengan hanya 24.000 orang Cina yang bekerja di Indonesia. Jadi kalau ada yang teriak-teriak usir orang Cina dari Indonesia, usir tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, nanti mereka marah, termasuk orang Cina marah, kemudian usir orang Indonesia dari Cina. Mampus kita. Hati-hati, ya.
Jangan menjadi korban hoax, penyebaran kebohongan, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan biasanya melalui media sosial. Pekerja migran Indonesia, tadi terminologinya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran. Orang-orang hebat. Nah, di sini ada foto Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Menteri Muda yang sangat program. Gubernur Jawa Barat pernah menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi menjadi pekerja migran Indonesia itu kebanggaan. Itu profesi terhormat. Kenapa? Karena pekerja migran Indonesia menjadi penyumbang devisa terbesar kepada negara ini, 159,6 triliun yang disumbangkan oleh pekerja migran Indonesia. Bangga jadi pekerja migran. Saya kalau nggak jadi kepala badan pasti ya, kalau umur masih cukup ingin menjadi pekerja migran. Gajinya besar, gaji bupati pasti kalah, gaji gubernur pasti kalah, gaji kepala badan kalah, gaji Pak Kapolres kalah, gaji para anggota DPR kalah, gaji Pak Dandim kalah. Contoh Jepang, hanya untuk menjadi perawat di Jepang standar gajinya 22 juta hingga 35 juta. Untuk kerja di Korea gajinya standar ya 18 juta hingga 25 juta. Di Jerman untuk menjadi perawat standar gajinya 34 juta hingga 40 juta. Ayo anak-anak muda di Bolang Mongondo, dunia karena situasi Covid dan perang Ukraina Rusia, situasi global ini berpengaruh kepada ekonomi dunia dan juga Indonesia. Angka pengangguran masih sangat tinggi dan karena situasi Covid, Indonesia juga mengalami peningkatan angka pengangguran. Tapi ingat bahwa sekali lagi kita akan menghadapi ya demografi, bonus demografi, di mana usia produktif semakin banyak jumlahnya, tapi peluang dan kesempatan bekerja ini yang harus dipikirkan bersama oleh kita. Berani berjuang dan bekerja ke luar negeri, jangan hanya berpikir menjadi ASN karena memang kursinya terbatas, angkatan kerja sangat tinggi, merebut peluang kerja ke luar negeri ini adalah kesempatan. Caranya mudah, kita punya BP2MI, di daerah kita punya kantor BP2MI yaitu Balai di Sulawesi Utara, kepalanya kebetulan juga putra kota-kota Mubagu, putra Bolang Mongondo, Pak Hendra. Semua bisa diakses terkait informasi peluang kerja, negara-negara mana, sektor pekerjaannya apa, dan berapa besar gajinya. Karena PMI adalah pahlawan devisa, negara memberikan perlakuan hormat dan fasilitas istimewa. Kita bedah satu persatu ya. Kita punya lounge sekarang di Bandara Soekarno-Hatta. Lounge itu tempat istirahat. Jadi sambil menunggu kita beberapa jam lagi terbang, tidak perlu khawatir untuk mampir di mana. Sekarang kita punya lounge khusus untuk pekerja migran Indonesia. Lounge-nya keren. Tanggal 14 kita menambah 5 lounge di 5 bandara. Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Mataram, Bandara Kuala Namu Medan, dan Bandara Denpasar Bali. Lounge untuk pekerja migran Indonesia. Tempat istirahat, ruangannya sangat mewah, dan disitulah pekerja migran Indonesia derajatnya sama dengan orang-orang penting di negara ini. Tidak hanya lounge, fast track. Kita lihat fast track. Mana fast track diperlihatkan? Fast track itu jalur khusus. Kalau kita masuk bandara, izin, ya, kita antri berdesak-desakan saat akan diperiksa paspor kita, tiket kita oleh pihak imigrasi, dokumen kita. Tapi selalu ada pihak yang spesial, yaitu disebut di imigrasi ofisial diplomatik. Orang-orang kedutaan besar, menteri, anggota DPR, dia nggak perlu ngantri. Dia tidak perlu berdesak-desakan. Dia tidak bisa dicampur dengan penumpang umum. Spesial. Orang-orang spesial di negara ini. Sekarang di Bandara Soekarno-Hatta dan 5 bandara yang saya sebutkan tadi, tidak hanya lounge,
pekerja migran Indonesia mendapatkan fasilitas fast track, jalur khusus, derajatnya sama dengan ofisial diplomatik, sama dengan anggota DPR, sama dengan para pejabat eksekutif, sama dengan para pejabat di kedutaan besar. Karpetnya warna biru bertuliskan VVIP, pekerja migran Indonesia, very very important person. Itu penghormatan negara kepada pekerja migran Indonesia. Pekerja migran sebelum berangkat diberikan kartu credential letter. Nanti anak-anak muda di googling, di searching di internet apa yang dimaksud dengan credential letter. Surat kepercayaan negara. Dilihatin credential letter. Nah, itu ya. Credential letter selama Indonesia berdiri 77 tahun itu hanya dimiliki oleh duta besar. Anggota DPR tidak bisa punya credential letter kalau dia ke luar negeri. Kepala daerah, gubernur, bupati tidak bisa dibekali credential letter kalau dia ke luar negeri. Pengusaha-pengusaha kaya tidak bisa memegang credential letter kalau dia ke luar negeri. Hanya duta besar. Saat duta besar dilantik di istana oleh presiden, diberikan credential letter kepadanya, surat kepercayaan negara ditandatangani presiden. Ketika dia terbang ke negara di mana dia bertugas, credential letter itu diberikan kepada pemerintah setempat. Sekarang tidak hanya duta besar, pekerja migran Indonesia terbang ke luar negeri dibekali credential letter, surat kepercayaan negara. Sejajar dengan duta besar. Bedanya, duta besar ditandatangani presiden Pak Jokowi dan credential letter ditandatangani orang Poyoa besar, ya, sebagai kepala BP2MI. Credential letter. Fasilitas keempat. Kalau mau bekerja, orang bertanya, uangnya dari mana? Bayar tiket pesawat, bayar paspor, bayar visa, bayar medical check up, bayar tes psikologi, biaya pelatihan. Angkanya cukup besar, beragam sesuai dengan negara penempatan. Dari 30 juta, 40 juta, 50 juta. Selama ini anak-anak bangsa kita pinjam ke rentenir. Bahayanya bunganya tinggi atau menjual harta milik keluarganya. Saya sebagai pembantu presiden menyatakan perang dengan para rentenir. Kemudian kebijakan kita hari ini, anak-anak bangsa yang ingin ke luar negeri tidak perlu menjual harta keluarga, tidak perlu pinjam ke rentenir. Sekarang negara menyiapkan pinjaman melalui KTA BNI dan KUR PMI. 100 juta plafon yang disiapkan untuk anak-anak yang bermimpi ke luar negeri, dicicil selama dia bekerja di luar negeri. Makanya waktu launching KTA dan KUR saya katakan, say goodbye para rentenir. Pesta pora kalian sudah berakhir dan ini adalah era kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Makanya banyak yang marah sama orang Poyoa ini. Ya. Makanya saya kembali dulu 2 hari di Poyoa untuk ditambah kekebalan tubuh melalui mandi kabal supaya terhindar dari segala gangguan. Sekali lagi, untuk berangkat ke luar negeri sangat terbuka. Banyak negara membutuhkan orang Indonesia, dan percaya orang Indonesia itu sangat diminati dan disenangi oleh negara-negara. Karena 1, dia rapi, 2, dia bersih, 3, dia memiliki attitude yang baik. Itu Indonesia. Beda dengan pekerja lain, diperintah oleh majikan dia ngajak berdebat. Indonesia tidak seperti itu, sehingga banyak negara yang membutuhkan. Dan tentu jika bekerja di sana tidak hanya untuk perawat saja, ada yang kerja di manufaktur, ada yang kerja di sektor fishing, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan multi internasional, di kilang minyak, oil and gas, dan sebagainya. Mereka itulah yang disebut pekerja migran Indonesia. Anak-anak bola mengundur raya, jangan hanya berpikir menjadi ASN, PNS, karena memang kursi sangat terbatas atau kuota yang diberikan pemerintah pusat. Saatnya tangkap peluang kerja di luar negeri, jadikan ini sebagai bagian dari kompetisi global untuk menunjukkan orang bola mengundur raya, orang-orang Kota Mubagu adalah anak-anak bangsa yang memiliki pendidikan, keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa asing yang siap dan berani bertarung dengan warga negara asing untuk merebut peluang kerja di luar negeri. Semua sudah disiapkan oleh negara. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh
mitra kerja yang telah membantu peringatan Migran Day tahun 2022. Setelah acara ini selesai, saya langsung ke Manado. Tidak lagi ke hotel. Jadi dari tempat ini langsung ke Manado, mengejar penerbangan pagi. Besok saya melepas 200 PMI yang akan berangkat ke Korea, yang akan dihadiri oleh Rektor UDK. Saya undang Rektor UDK khusus, ya. Ayo Pak Rektor, saksikan bagaimana pelepasan itu dilakukan, bagaimana para PMI diberikan penghormatan oleh negara. Presiden Republik Indonesia melepas penempatan PMI, Menko melepas penempatan PMI, para menteri hadir pernah melepas penempatan PMI, anggota-anggota DPR. Nanti di searching, di googling, tidak ada negara-negara penempatan seperti Bangladesh, kemudian Thailand, Laos, Burma, Myanmar, termasuk Filipina, yang saat pekerja migrannya diberangkatkan ke luar negeri dilepas oleh pejabat negara. Tidak ada. Hanya Indonesia di era kepala badannya orang Poyoa, pelepasan dilepas oleh para menteri, dilepas para anggota DPR RI. Itu bentuk penghormatan negara kepada para pahlawan devisa. Jadi besok hanya 1 hari di Jakarta, tanggal 13 saya harus berangkat ke Surabaya untuk gunting pita peresmian loan, pastrek, dan helpdesk untuk pekerja migran Indonesia serentak dengan Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Kuala Namu Medan, Denpasar Bali, dan juga Mataram. Saya menunggu kabar gembira dari Bola Mongondo Raya, khususnya anak-anak muda. Tangkap peluang kerja ini, berani meninggalkan kampung halaman, berani untuk waktu tertentu meninggalkan orang-orang tercinta di rumah. Demi apa? Demi meraih masa depan. Ada pepatah yang mengatakan, hanya mereka yang berani bermimpi dan berusaha mengejar mimpi itu, maka mereka lah pemilik masa depan sesungguhnya. Dan Bung Karno pernah mengatakan, kejarlah mimpi setinggi langit, karena jika jatuh, dia akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya. Bung Karno pernah mengutip, kejarlah mimpi setinggi langit, karena jika dia jatuh, dia akan jatuh di antara bintang-bintang. Ayo anak-anak muda, rebut peluang kerja di luar negeri, buktikan bahwa anak-anak Kota Mubagu, Bola Mongondo Raya adalah anak-anak yang berpikir global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.